ada Habib itu ada istilahnya walaiti ya. Apa itu? Walaiti itu Habib yang memang asli kelahiran Hadramut. Oh, ya. Kemudian ada syair-syair qasidah-qasidah Rabbani yang bisa saya katakan ini jarang orang ngerti ya. Jadi syairnya Habib Ali itu ada dua macam bos ya. Yeah. Syairnya Habib Ali ini ada namanya syair Humaini, ada namanya syair Hakami Sore. Kitabnya kitab khusus, mungkin yang saya catat itu. Jadi kitab keluarga. Memang bahasanya ya menyampaikan karomahnya para wali itu tidak semua orang boleh dengarkan. Maka namanya rahasia ilahi. Maka orang yang kecantol situ mesti sekonyong-konyong koder sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Sowan pada Kiai. Pada kesempatan kali ini kita sowan ke kediaman Pak Baidowi. Beliau merupakan salah satu tokoh di Sukoharjo, di tepatnya kediaman beliau di Telukan Sukoharjo, dan beliau juga merupakan pengasuh dari Majelis Jamuniro dan pernah menjadi Rois PCNU Sukoharjo. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Yai, tadi malam kan ada acara Haul Habib Anis. Alhamdulillah panjenengan rawuh dan mungkin bisa digambarkan haul tadi malam Pak Yai. Alhamdulillah rabbil alamin. Haul tadi malam kalau dihitung dari meninggalnya Habib Anis 2006 kurang lebih sekarang sudah berapa tahun? 21 tahun ya. 17 ya. Okay. 17 ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi malam alhamdulillah yang hadir banyak para habaib, para ulama. Ya kalau zamannya sekitar 2000-an. Ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Jakarta, dari Cirebon, Bangil, Pasuruan, Madura, Kumplok dari satu. Kemudian yang memberikan mau'idhah Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf dari Pasuruan. Alhamdulillah semua keluarga, semua santri, semua yang pernah mengabdi di Masjid Riyad ikut hadir semua dari tahlilnya Habib Anis. Alhamdulillah. Pak Yai ini kan dulu pernah nyantri gitu ya bersama Habib Anis itu berapa tahun itu Pak ya? Atau mungkin mulai tahun berapa itu dulu, mungkin bisa dikisahkan. Alhamdulillah saya asli orang Pasuruan ya. Pasuruan, saya dulu sebelum berangkat ke Solo saya mondok di Pasuruan pula, namanya Pondok Pesantren Al-Falah yang diasuh oleh Kiai Ahmad Hasan bin Dahlan. Kemudian Pondok Al-Falah itu sendiri cabang dari Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, namanya Kusmi atau Gus Jazuli Pelosok. Alhamdulillah setelah saya waktu itu khatam kitab Alfiyah, khatam Fathul Mu'in, khatam Ihya Ulumuddin, kalau tidak salah saya bisa baca kitab kuning waktu itu tahun 88. Saya tidak kenal yang namanya Solo, saya tidak kenal yang namanya Habib Anis. Di Pasuruan itu ada keluarganya Habib Anis namanya Habib Abu Bakar Al-Mukhdar, iparnya Habib Anis. Itu minta sama yai saya anak pondok yang kira-kira khotnya agak bagus gitu ya. Kemudian nanti suruh bantu Habib jadi tukang adzan di Masjid Riyad. Karena waktu itu memang kita sebagai santri ditugaskan oleh yai kita berangkat tahun 1988. Alhamdulillah sampai masuk di Masjid Riyad, waktu itu detik-detik menjelang puasa, jadi Sya'ban, pertengahan Sya'ban ya.
Saya lihat perpustakaannya banyak, orang ngaji banyak, para habaib banyak. Ada habaib itu ada istilahnya walaiti ya. Apa itu? Walaiti itu habib yang memang asli kelahiran Hadramut. Oh, Yaman. Ya, Yaman atau Al-Yamani. Berarti masih generasi awal ya? Yang lahir di sini itu namanya Mualla. Mualla. Yang satu apa tadi? Walaiti. Walaiti sama Mualla. Oh iya. Ini kan ilmu gini kan banyak yang nggak tahu ya. Iya, iya. Jadi kalau yang Walaiti itu walaupun bicara dengan siapa saja tetap bahasa Arab. Jadi saya masih menangi lahjah al-lughah al-hadramiyah ini. Alhamdulillah ya. Terus singkat cerita saya ketemu dengan Habib Anis. Saya ditugasi nulis kalamnya Habib Ali Al-Habsyi. Alhamdulillah sampai berapa tahun saya dapat 5 buku yang besar-besar itu. Di antara dongeng yang ditulis oleh santrinya Habib Ali, ya, sejarahnya Habib Ali, kehidupannya Habib Ali, kemudian ada syair-syair, qasidah-qasidah Habib Ali yang bisa saya katakan ini jarang orang ngerti ya. Jadi syairnya Habib Ali itu ada 2 macam bos ya. Yeah. Syairnya Habib Ali ini ada namanya syair Humaini, ada namanya syair Hakami. Apa itu artinya? Kalau syair Hakami ini syair yang pakai bahasa nahwu. Persis seperti wan nuru yahdil hairina diya'uhu. Itu Hakami sesuai dengan undang-undang hukum kaidah nahwiyah. Qawaid an-nahwiyah. Kalau yang bahasa Hadrami, bahasa daerah itu namanya disebutnya Humaini. Bukan pakai kha ya, pakai ha. Humaini itu ya memang orang-orang dulu yang memang menjaga lesannya bahasa mereka ini. Seperti mangkata fadl rabbi ya Umar an abida ghair kullin ghari fi atiyati side. Ya Umar, semua manusia tidak ada yang tidak karam dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga sa'atullah barina yubalirna amanina wa yudhib minanat aqdar bijahil musaban mukhtar, itu namanya itu Humaini. Banyak itu. Yang Humaini ada 4 jilid ya. Ada 4 jilid. Dari mulai huruf alif ba ta sa. Di sini ada salinannya Pak tidak? Ada. Wah, bisa. Jadi 4-4-nya jilid ada. Ya. Saya bukan keluarga tapi seperti keluarga. Kalau yang pas Ramadan biasanya hataman hataman tarawih itu? Hataman tarawih itu Humaini atau semua yang dibaca waktu Maulid itu, baik di tengah-tengah, di pertengahan, semua Humaini. Jarang sekali yang Hakami. Dan yang dibaca oleh Habib Anis Kemis sore, kitabnya kitab khusus, mungkin yang saya catat itu. Jadi kitab keluarga. Memang bahasanya ya menyampaikan karomahnya para wali itu tidak semua orang boleh dengarkan. Maka namanya rahasia ilahi. Maka orang yang kecantol situ mesti sekonyong-konyong koder sudah. Dan ketika panjenengan ke Solo itu langsung jadi berarti tinggalnya di Masjid Riyad itu. Ya. Waktu itu generasi awal atau sudah sebelumnya juga sudah ada sebetulnya? Ya. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Jadi dulu sebelum kedatangan saya atau anak-anak Pasuruan di Masjid Riyad itu kan Habib Anis aslinya kan kelahiran Garut ya, Jawa Barat. Jadi dibarengi dari Garut pindah ke Solo. Tahunnya saya kurang paham. Itu Habib Anis itu sudah membawa munsyid atau membawa penyanyi ya dari Hadramut ya. Oh, asli Hadramut. Asmanipun Ahmad Salmin Doman. Jadi bukan Habib ya, Masyayikh. Jadi namanya Ahmad bin Salmin bin Doman. Kalau Salminnya dulu dibawa oleh Habib Alwi, ayahnya Ahmadnya dibawa oleh Habib Anis. Kemudian sekarang ini yang biasanya baca qasidah di masjid itu ada 2. Satu Husin
bin Ahmad Salmin Doman, ya. 2 Ali bin Ahmad Salmin Doman. Tapi masih Doman semua. Doman, ya. Berarti keluarga Doman itu keluarga Munsyid ya? Ya, keluarga Munsyid dan keluarga bukan habaib. Bukan habaib, tapi sudah rohnya itu menyatu. Jadi namanya cinta tidak ada cinta yang zauknya sudah ini. Ya, baik segi zauk dari mahabbah, baik cara kecintaannya seperti apa dan diperlakukan seperti apa itu sudah menyatu. Jadi walaupun ditempelin, digebuk, dipentung, disembelih pun mau. Ya itulah saya diantara dapat warisan dari situ. Terus apa tadi? Tentang ini generasi awal tadi. Ya. Apakah jadi, ketika jenengan datang ya, itu? Betul. Jadi dulu ya sebelum saya masuk di Solo itu semua pembantu yang masjid itu yang baik yang nyuci cingkit, yang nyuci piring, nyuci itu ada sendiri ya kan? Oh ya. Bikin teh khusus orang sendiri. Yeah. Terus nanti kegiatan sing tukang adzan bersih-bersih sekitar masjid sendiri. Yeah. Dulu belum seramai ini, belum bagian adzan. Belum ada toko ya. Nah terus ini ceritanya panjang ini pokoknya asik, seneng. Wah, saya cinta Habib Anis tidak bisa berhenti saya. Yeah, yeah. Memang Habib Anis lah yang membesarkan saya, yang menikahkan saya, yang mencari, yang ngasih uang saya. Habib Anis itu. Memang saya paling lama sendiri. Terus setelah itu, setelah saya di sini kira-kira 50 hari saya di sini, saya pulang ke Pasuruan melaporkan. Di sini itu maksudnya di Masjid Riyad. Masjid Riyad. Oh, okay. 5 bulan, kalau 2 bulan lah ya. Ya, 2 bulan di Riyad. Itu saya diizinkan pulang untuk kemas-kemas bahwa ya ukur rampe dulu seperti bertamu gitu ya kan. Sebelum bertamu itu sudah resmi diizinkan saya pulang ke Pasuruan. Terus saya minta sama Habib Anis tuh kitab. Saya minta kitab dikasih sama Habib 2 kitab. Satu At-Tariq Ilallah, yang kedua Bushrol Karim. Bushrol Karim. Itu karangannya Bushrol Karim dari Hadramat semua itu? Iya, kita Hadramat semua. Kalau At-Tariq Ilallah hubungannya dengan ilmu Thariqah. Kalau Bushrol Karim kita fikih. Kebetulan waktu Habib Anis ngasih kitab itu dulu mau baliknya Ramadan, selama Ramadan itu Pak Kiai Lukman Suryani. Oh, Pak Kiai Lukman Suryani. Oke. Subhanallah waktu itu Pak Lukman Suryani utur kira-kira 5 kali. Oh, sing badali panjenengan. Ya, saya ditugas oleh Habib Anis untuk badali. Ya, jadi saya senang. Akhirnya saya badali kiai, saya tidak berani, saya orang baru. Nanti apa yang saya bacain aja kitabnya bagus. Ya, kitab Bushrol Karim tadi. Ketika mau pulang dikasih kita At-Tariq Ilallah. Sudah saya pulang ke Pasuruan lapor yai saya masih hidup. Yai alhamdulillah kapan datang kemarin. Nah, kalau ini ya. Terus gue dibawai apa sama Beb? Dibawai kitab Beb. Kitabnya apa ini Beb? Yang yai ini setunggal Bushrol Karim, setunggal At-Tariq Ilallah. Ini bab ati kimat. Panggil aku mah ada. Bagus iki lakonane ya Le. Bushrol Karim ini Bushrol Karim kita apa Mas? Anu ya fikih ya kados ya ini. Lah terus mbok waca kapan iki? Dia bakal Pak Kiai ning niku mboten rawuh kula kene banjeri kula waos. Kok iso maca Mas? Ya. Ora rumangsa ndak tau ngaji to. Ya alhamdulillah ya anu nggih kula sinaoni riyen niku kitabe kali Fathul Rahim niku hampir sami kan. Oh, cuma bahasanya redaksinya. Redaksinya beda. Oh ya alhamdulillah. Nah, akhirnya hikmahnya, Mat, wis pokoke kowe Solo nanti bali maneh Solo, gandolon Habib Anis, pokok wis ngengero Habib Anis, pokok sak iso-isomu bantu Habib Anis. Wis kowe dadi opo wis manut to. Ada. Alhamdulillah rabbil alamin. Hikmah dari kitab Bushrol Karim pemberian Habib niku ustadz pondok saya itu semua sama yai Ramadan berikutnya disuruh baca kitab Bushrol Karim. Oh, oke. Mangko kiai Gus yang paling pinter namanya Gus Abdullah. Maklo namanya Maklo panggilannya. Maklo, sampean maca kitab Bushrol Karim Maklo. Mboten wani yai, kula tetep ngaji.
Boten matem. Sampeyan iki piye to, Mak? Kok kalah karo Mat Bae tapi arek iki kuwi wani maca kitab boro kan kok sampeyan wis tuwa. Ora Iku putrane Pak Yai ini. Ya anu, ya Gusih. keluarga. Oh, Gusih, keluarga. Sehingga cerita niku diantara. Jadi yai kula niku wali kula niku seneng. Akhirnya kula pamitan hijrah teng Solo mulai. Dan setelah ke Solo kedua itu tidak salah 3 tahun apa 4 tahun saya tidak pulang. Wis meneng wis mati urip saka aku Andis. Tadi kan Pak Baitowi menyebut ada nama Pak Kiai Slamet Iskandar. Artinya di Masjid Riyad itu tidak Lukman Suryani. Kiai Lukman Suryani ya. Kiai Lukman Suryani untuk apa menjadi mubalek ya. Artinya di Masjid Riyad itu tidak eksklusif ya, tidak hanya dari kalangan habaib saja yang dipersilahkan untuk kemudian menjadi penceramah di situ. Nah, apakah seperti itu di Masjid Riyad seperti itu? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Semenjak dahulu memang Habib Anis itu selalu menghargai kiai-kiai sepuh ya, kiai Jawa. Jadi zaman segitu Pak yang ngisi Ramadan setiap sore habis asar menjelang buka itu namanya Pak Kiai Slamet Iskandar. Setelah Pak Kiai Slamet Iskandar diganti oleh Pak Abu Bakar Bakri. Oh, Pak Abu Bakar, nengang lebih situ. Sampai meninggal ini. Pak Slamet Iskandar nopo Pak Lukman Suryani bu? Lukman Suryani. Pak Lukman Suryani. Terus Pak Lukman Suryani itu, Pak Abu Bakar. Oh, oke. Nah, terus itu juga zaman Abu Bakar Bakri itu kalau sekarang setelah meninggalnya Pak Abu Bakar Bakri sekarang di pondok di Riyadh ada pondok pesantrennya baru anak 14 Zawiyah itu bukan? Ya, bukan, tadi ada kamar ada khusus sekarang pondok pesantrennya itu ya, 14 sekarang 17 Ribat bukan? Ya, namanya ya. Oh Ribat ya memang itu buat apa seperti eksklusif seperti pondoknya Said Aldi Al-Maliki. Jadi kebanyakan yang belajar di situ anaknya kiai-kiai semua. Dan jadi tidak dibuat umum. Jadi khusus anaknya kiai-kiai yang mungkin yang kurang mampu. Kalau sekarang berarti pengasuhnya siapa Pak? Habib Ali bin Hasan. Habib Ali bin Hasan. Ali bin Hasan bin Anis bin Ali. Beliau Imam Masjid Riyad sekarang. Ya. Oh iya ya. Sama yang kedua namanya Habib Umar bin Soleh Assegaf dari Madura. Umar bin Soleh Assegaf. Ya. Terus saya kebagian ngajari setiap hari Senin. Ngajar anak masjid sana. Alhamdulillah. Yang kontrol anunya, yang kontrol anunya saya. Oke. Ya. Nah kembali lagi tadi betul. Kembali ke masa lalu ya. Ya. Jadi jenengan kemudian didhawuhi oleh Kiai Panjenengan untuk ngikut Habib Anis, ngandul Habib Anis, bahkan sampai setone Habib Anis ya. Panjenengan bahkan masih sampai sekarang lah Pak, dengan keluarga-keluarga beliau. Ya. Nah, apa yang paling berkesan dari Panjenengan dari seorang Habib Anis? Oke. Kesannya banyak sekali ya. Jadi tadi saya kasih cerita sedikit bahwasannya Habib Anis itu punya kitab dan memang sejak dahulu itu kitab itu ada yang kitab boleh dibaca untuk umum. Ada kitab yang tidak boleh dibaca. Nah itu yang sekarang ini hilang. Orang sekarangnya semua ilmu karena dikeluarkan semua. Ya, padahal kalau dari orang-orang soleh itu, jadi ilmu itu ada batasan kemampuan. Manusia itu ada yang kalau ada guru atau punya guru, ya kalau ada gurunya itu tidak semua ilmu itu harus dikasihkan. Ada ilmu untuk pribadi, ilmu untuk menguatkan hati, ada ilmu, itulah namanya rahasia ilahi. Jadi kalau bahasanya Habib Mustafa Mulakhelah, kita keluarga Mulakhelah ini kan Mulakhelah ini ibunya kan Al-Habsyi juga. Jadi masih keponakannya Habib. Jadi dulu itu di kalangan Habib Abdul Qadir Mulakhelah
atau di kalangan gurunya Habib Anis zaman semono. Habib Anis meninggal itu kan masih muda. Itu ada kitab namanya kitab bahasa mereka kitab bodong. Kitab bodong itu kitab yang anonim, diseseli ya Kak. Ini boleh dibaca, ini tidak boleh, tidak boleh tekuk, paham ya? Ada seperti itu Ya, ini boleh dibaca untuk umum, ini boleh dibuat ngaji harian, ini tidak boleh ditekuk ini. Maka Habib Anis itu rata-rata sejarahnya karomahnya Habib Ali itu tidak boleh dibaca umum. Maka yang punya hanya keluarga. Begitu Ya, yang menyampaikan rahasia-rahasia itu keluarga. Sekarang kalau beritanya Habib Ali duduk dengan Rasulullah, dengan keluarga, itu kan tidak boleh orang lain. Jadi bila perlu Habib Anis kalau cerita-cerita yang aneh itu pintu jendela ditutup semua. Jangan sampai sifatnya orang rahasia. Ya, rahasia. Nah itu kitab seperti itu yang saya disuruh nulis oleh Habib Hot tadi. Ayo. Maka saya dulu di tempat Habib Anis, kau orang pertama yang tahu, yang dapat karomahnya Habib Ali. Wah. Itu saya tidak pernah cerita dia ada ini karena Habib Anis sudah meninggal ya. Jadi kau maksudnya insya Allah kau punya mata, insya Allah sehat. Alhamdulillah saya lihat semua kawan-kawan yang jadi penulis mesti matanya rusak. Saya waktu itu saya pakai kacamata ini baru ya 3-4 tahun. Kalau dulu nggak pernah. Jadi nulis apapun kawannya berkali yang kecil-kecil, qasidah yang kecil-kecil. Maka saya kalau ada qasidah yang aneh, yang langka, ini kata-kata salu, itu mura'abal, mudadzab barang itu. Alhamdulillah saya dapat semua. Dan anu Pak ya, kalau kan sowan Pak Ibrahim Asfari dan itu dikisahkan juga ternyata Mbah Umar Al-Muayyad itu juga tidak beliau kan dianggap menjadi gurunya Al-Quran tapi tidak semua santri beliau itu mendapat ijazah sanatnya. Nah artinya nyambung dengan yang disampaikan jenengan bahwa seorang guru itu muridnya kan dia lebih tahu kan ya. Oh ini yang ini porsinya ini segini. Artinya ya gitu deh. Punya penilaian sendiri. Leres ya? Leres. Ini Gus ya. Jadi saya itu dia tahu karomah, ngerti ini rahasia ini ya setelah sekian lama ya. Kalau dulu saya itu merasa aneh. Kalau bagi susu ya termasuk yang setiap malam Jumat itu kan bagi susu ya. Kalau anak-anak bagi susu bukan Habib ya namanya banyak ada yang berani dan enggak gitu. Jadi kadang-kadang siapa sing wani berarti saya itu termasuk dijerongkokno oleh Z akhirnya sindrom ini kok bahkan depannya Habib kok nah, itu Habib itu kalau saya tapi enggak setiap selalu kalau ketika saya bagi susu itu mesti saya itu dipelero sama Habib peleroan marah. Habib itu Habib Anis? Anis oh ya. Ketika beliau sugeng iya jadi ketika saya bagi susu di banyak Habib itu saya itu di kaki saya ditapok gitu kok saya dipelero dimarah bisa. Saya itu kan tidak ngerti toh gitu. Kalau orang lain bagi tidak dimarah tapi kalau saya dimarah gitu. Pertanyaan di sini banyak saya waktu itu ya waktu itu terus kadang-kadang juga kalau ketika hall kita orang banyak gitu ya mestinya saya ujuk gigi kepingin di depan Habib ya itu saya sering dimarah gitu. Di depan orang banyak itu bahasa kalau diwirankan dibikin malu saya itu gitu. Kenapa kok sih dimarah kok saya terus dibalik daripada itu ternyata ceritanya itu panjang. Jadi sampai Habib Husin bin Abdul Qadir Mulahela Jakarta itu masuk keluarga Mulahela. Sini saya itu nongol ini biar disuruh sama Habib, biar dimarah, biar diperintah. Kok saya enggak pernah diperintah? Malah sih dipanggil kamu lagi. Kok ini ada apanya? Jadi maksudnya itu jadi orang kalau sering dimarah atau sering siap dimarah itu memang orang yang bakal artinya guru memperhatikan dia dapat perhatian guru
Kalau kita memperhatikan guru kan biasa. Iya. Kalau guru memperhatikan kita itu luar biasa. Ya, ya. Jadi itulah ceritanya. Terus setelah anak-anak anak Cirebon tadi, setelah saya di sini setahun 2 tahun, baik dari pabrik atau dari Masjid Asyika, Masjid Al-Khair, Masjid Al-Hikmah, ya kan? Okay. Masjid Desa Pak Al-Kadir ini juga, itu semuanya minta orang Pasuruan. Saya kirimlah anpan. Oh, Ya. itu kenapa orang Pasuruan Iya, di sini semua. banyak di Solo, Ya. sekitar Pasar Lewat. Nah, terus ada yang kerja Asalnya pabrik, generasi ya kedua. kan? Ya. Ada orang misalnya anak-anak orang yang melarat, Ya, yang ya, nggak ya. punya pekerjaan, yang nggak punya penghasilan, tak borong ke sini semua. Pernah saya bawa orang 20 orang Pasuruan ini kan, kayak hijron, kayak apa? Bedolnya desa. Pindah. Ngerti kalau di Solo ada Habib. Habib Anis. Tujuannya apa? Memang Habib Anis ngasih jempol. Nggak ada orang mahabbah seperti orang Pasuruan. katanya Habib Anis waktu itu. Sampai sekarang ya, kalau ada hall Nah gini, sekali. malam Jumat atau acara hall itu biasanya nyewa orang namanya nyuci tiker atau nyuci sopra buat habis makan itu kadang-kadang nyucinya selama 6 bulan. Oh, yang putih-putih kayak mori itu. Diperdem Namanya apa? Sopra. sopra, ya kan? Kain putih yang Ya, 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 pakai ya, itu. ya. Itu mana ada berapa gelondong? Sampai 6 bulan. Iya, kadang sampai 6 bulan sampai 8 bulan. Pokoknya dicicil lah sedikit. Nah, setelah saya ini orang Pasuruan banyak, ya kan? Jadi mereka ini tak panggil. Ya. Kerja bakti maksudnya ya. Pasukan. Nah, anak 20, 15 kumpul, nyuci cengkir 1 malam meret selesai. Ya kan? Ampun. Sopra juga gitu, besok malam mereka apa jenis nyuci tikar sama Biasanya sama nyucinya sopra. di mana tuh? Di pengging atau di Kalau kecil-kecil, misalnya tikar itu di masjid sini. Kalau yang gede kan? Kalau yang gede dulu di pabriknya Bali bakso di sini. Oh, di iya. lapak Jembar dulu ya. Langsung disentor ya. Langsung sentor. Ya. Tapi sesekali ya nyuci tikar bawa ke Ya.